Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria dalam acara Siraman Rohani. Pada siang ini kita kembali untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami boleh diberkati Tuhan, kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kami juga diberikan kesempatan untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, bila Tuhan Yesus yang menolong kami supaya kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada siang ini. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai hamba yang lemah ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan pengurapan dan kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing tentang Yesus sebagai nahkoda kita, yang terambil di dalam Mazmur 127 ayat 1. Mazmur 127 ayat 1. Mari kita membuka bersama-sama dan membaca bersama-sama. Mazmur 127 ayat 1 mengatakan demikian: jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam kitab Mazmur ini, dalam Mazmur 127 ini adalah merupakan satu nyanyian ziarah daripada Salomo. Kalau kita melihat dari kata-kata di dalam Mazmur ini, jika bukan Tuhan yang membangun. Jadi segala sesuatu jika bukan karena Tuhan, semuanya sia-sia. Nah, kalau hari ini kita diingatkan kembali bahwa hanya Tuhan Yesus yang menjadi nakoda dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha pekerjaan kita, dalam seluruh kehidupan kita, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan, ketika Tuhan Yesus sebagai pemimpin kita, sebagai nakoda kita, maka apapun yang kita lakukan semua tidak akan sia-sia. Kenapa? Tuhan sendiri yang akan memimpin kita dan memberikan keberhasilan. Ada satu kesaksian dari salah satu bapak yang mempunyai bapak ibu yang sudah berkeluarga sudah lama. Dia mengatakan demikian, ketika dia berulang tahun pernikahannya yang ke 20 tahun, dia merefleksi dirinya mulai dari awal menikah sampai ulang tahun yang ke 20 tahun itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia melihat bagaimana dia bersama dengan suaminya mencoba melihat hari-hari yang dia lalui, yang dia lakukan setiap hari, dan dia tidak pernah meninggalkan Kristus dalam semua yang dia lakukan, selalu melibatkan Tuhan. Nah, dalam ingatannya dan dalam hitungan-hitungan yang dia perhatikan, ada banyak gelombang kehidupan yang menghantam dirinya. Dalam bahtera rumah tangganya itu seringkali dia melihat bahwa banyak hal yang menghantam rumah tangganya. Tetapi satu hal, ketika dia menyadari bahwa dia melibatkan Tuhan Yesus sebagai nakoda dalam rumah tangganya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan dia berkata bahwa semuanya itu Tuhan yang memberikan kemampuan dan kekuatan sehingga dia tetap berjalan bersama dengan Tuhan, menaungi rumah tangganya bersama dengan suaminya. Bahkan ketika ada masalah dalam kesehatan, atau ketika dia melahirkan anaknya, dari anak yang pertama, anak yang kedua, sampai anak yang ketiga yang membutuhkan dana yang begitu banyak, dan tidak sedikit biaya yang diperlukan untuk biaya kelahiran maupun biaya membesarkan anaknya, sekolah anaknya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semua itu dia lewati bersama dengan Tuhan. Dan ketika ulang tahun yang ke-20 tahun, dia menyadari betapa baiknya Tuhan dan luar biasanya Tuhan. Kenapa? Karena ketika dia menyadari perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan dalam rumah tangganya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di situ ada satu kuasa Tuhan yang luar biasa yang memimpin hidupnya. Sehingga apapun yang dia lakukan, apapun yang mereka kerjakan suami istri ini, semuanya tidak sia-sia, semuanya boleh mendatangkan kebaikan dalam rumah tangganya, dalam kehidupannya, dan juga dalam kehidupan anak-anaknya. Sehingga selama 20 tahun dia merasa pimpinan Tuhan luar biasa, karena dia mengatakan bahwa Yesuslah sebagai nakoda dalam hidupnya. Tuhan Yesuslah sebagai pemimpin dalam hidupnya. Hari lepas hari selalu melibatkan Tuhan Yesus dalam rumah tangganya. Nah, yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah selama ini kita sudah melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita, dalam semua aktivitas kita, seluruh aspek hidup kita? Apakah kita sudah melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Atau kita berjalan sendiri dan
menggunakan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Kalau itu kita lakukan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semuanya akan sia-sia. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 27 tadi, dikatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi semuanya itu akan sia-sia. Walaupun Bapak Ibu bangun pagi-pagi, bahkan sampai malam bekerja, bahkan semuanya itu dikerjakan begitu luar biasa giatnya, tetapi jika kita tidak pernah melibatkan Tuhan untuk menolong dan memimpin kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semuanya akan sia-sia. Semuanya itu tidak akan berhasil. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang dapat memberikan keberhasilan dan pertolongan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh sebab itu mari hari ini kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah hari yang kita lalui bersama dengan Tuhan dalam sepanjang tahun 2004 ini. Kita sudah 18 hari melewati. Hari ini adalah hari yang ke-18 dari tahun 2024 yang baru kita jalani. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari saat ini kita melibatkan Tuhan Yesus sebagai pemimpin kita, sebagai nakoda kita dalam sepanjang perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2024 ini. Kita masuk di dalam awal tahun ini, sudah melewati 18 hari. Sudahkah 18 hari ini kita melibatkan Tuhan, atau kita lewati begitu saja dan dengan prinsip biarlah seperti air yang mengalir berjalan begitu saja? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu punya prinsip seperti itu, maka Bapak Ibu akan merasa berat dalam hidup Bapak Ibu. Tetapi mari hari ini kita libatkan Tuhan supaya hidup kita selalu dipimpin oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita membaca pemazmur dalam Mazmur 128 ayat yang kedua, Mazmur 128 ayat yang kedua, mari kita melihat ayat ini. Mazmur 128 ayat yang kedua dikatakan begini, atau ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mari kita membuka di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita hidup melibatkan Tuhan, Tuhan menjadi nakoda kita, menjadi pemimpin kita, dan kita hidup takut akan Tuhan dan selalu hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, menuruti perintahnya, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan dalam ayat firman Tuhan tadi, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau kita hidup takut akan Tuhan, itu ada satu kebahagiaan yang Tuhan berikan. Bahkan waktu memakan hasil jeripayah kita itu pun ada satu kebahagiaan di dalam diri kita. Nah, mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hidup kita sepanjang tahun ini, kalau tahun-tahun kemarin mungkin kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, baik usaha pekerjaan kita, rumah tangga kita, maupun setiap langkah hidup kita atau studi kita mungkin tahun-tahun kemarin kita tidak melibatkan Tuhan. Tetapi hari ini, mari tahun ini kita libatkan Tuhan hari lepas hari dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi pemimpin dan nakoda dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semua yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Dan apalagi kalau kita hidup kita disertai dengan selalu hidup takut akan Tuhan, maka dikatakan oleh firman Tuhan bahwa hidup orang yang takut akan Tuhan itu ada satu kebahagiaan, ada satu kebanggaan. Apapun yang kita hasilkan melalui jeripayah kita ini akan ada satu kebahagiaan ketika kita menikmatinya. Makanya kesaksian dari Bapak Ibu suami istri ini yang sudah melewati 20 tahun dalam pernikahannya, dia merasa begitu luar biasa bersyukurnya Tuhan sudah memimpin dalam rumah tangganya selama 20 tahun. Masalah demi masalah, badai demi badai yang dia hadapi, semua dapat dilewati bersama dengan Tuhan. Sehingga anak-anaknya boleh berhasil, hidupnya juga boleh berhasil. Dia bisa menikmati semua apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya, dalam rumah tangganya selama 20 tahun itu. Nah, bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu sekalian? Apakah selama ini kita sudah melibatkan Tuhan dalam hidup kita, atau justru kita biasa-biasa aja, biarlah semuanya mengalir seperti air mengalir? Tidak seperti itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Engkau akan mengalami kelelahan kalau engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan. Semuanya akan seperti sia-sia saja. Melayani Tuhan hanya sekedar melayani, tidak pernah melibatkan Tuhan. Hidup dalam semua yang dikerjakan, semua hanya dikerjakan hanya
satu kewajiban. Nah, maka itu akan menjadi satu kesia-siaan, menjadi kelelahan dalam hidup kita, apalagi rohani kita. Tetapi kalau segala sesuatu kita libatkan Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan berbahagialah. Karena apa? Karena setiap kita melibatkan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan, kita selalu diberikan kebahagiaan oleh Tuhan. Apakah Bapak Ibu mau bahagia? Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu mau bahagia, libatkanlah Tuhan dalam hidupmu. Mulai hari ini, masih 18 hari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam tahun 2024 ini kita lalui. Masih panjang hari untuk kita bisa melewati tahun 2024 ini. Biarlah hari-hari kita boleh kita lewati bersama dengan Tuhan, supaya ada satu kebahagiaan dalam setiap kehidupan kita, dan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kita boleh diberkati dalam segala hal dalam hidup kita. Nah, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita. Libatkanlah Tuhan Yesus sebagai nakoda dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Biarlah hidup kita ini dipelihara olehnya, dan apapun yang kita kerjakan tidak sia-sia, tetapi boleh menjadi satu kebahagiaan dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur mempunyai Tuhan di dalam Yesus Kristus yang senantiasa sangat mengasihi kami. Biarlah hari-hari kami boleh kami serahkan kepada Tuhan, dan kami boleh melibatkan Tuhan dalam sehari-hari kami yang boleh kami lalui. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan boleh kami libatkan, sehingga kami tidak hidup sia-sia, tetapi kami boleh memperoleh berkat Tuhan, memperoleh kebahagiaan yang daripada Tuhan. Mari tolong setiap kami Tuhan, berkati Bapak Ibu saudara kami yang boleh bersama-sama merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak, kami percaya kuasa Allah yang Maha Tinggi melawat mereka semua, menguatkan, meneguhkan iman mereka, supaya mereka boleh melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dahsyat dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.